Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman yang menonton. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan suatu program aplikasi mengenai sistem pengelolaan dan monitoring produk pada PT Sumber Alvaria Trijaya. Nah, pada aplikasi ini tampilan utamanya, yang pertama itu pada menu login. Di sini ada username dan password. Jadi pertama-tama itu kita harus menginput username dan password. Di sini saya akan sengaja menginput dengan data yang salah dulu ya. Kita klik masuk. Nah, di sini nanti ada pop-up pemberitahuan bahwa username atau password yang saya input salah. Jadi sekarang saya coba input dengan yang benarnya. Klik tombol masuk. Tada! Nah, di sini muncul menu utama dari PT Sumber Alvaria Trijaya ini. Ada master, operasional produk, juga laporan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada data admin. Data admin ini terdiri dari data username dan password untuk akun-akun yang bisa mengakses aplikasi yang saya sebutkan tadi. Di sini ada username Yoga, Dinda, Trio, Hairul, Yazid, dan Timo. Pada menu ini terdapat beberapa fitur yaitu tambah, hapus, dan di sini untuk detailnya. Jadi kalau misalnya saya mau mengubah data password saya tadi, di sini bisa diubah ya dengan cara langsung input apa yang mau diubah, lalu klik tombol edit. Nanti akan muncul pemberitahuan bahwa data usernya berhasil diubah. Nanti di sini otomatis pada tabel sebelah kiri ada perubahan ya, yang password yang semulanya 123 menjadi 456. Kemudian kalau misalnya kita mau hapus salah satu data, misalnya di sini kita mau coba hapus salah satu akun. Nah, kita klik tombol hapus. Ada pop-up pemberitahuan bahwa hapus data admin berhasil. Nah, jadi hilang kan di sini di tabel udah nggak ada lagi ya. Berarti memang betul bahwa data akunnya itu berhasil dihapus. Jadi username yang tadi atas nama Yazid dengan password 123 sudah tidak bisa lagi mengakses aplikasi ini. Nah, kalau nanti biar bisa mengakses lagi bisa ditambahkan lalu nanti isi detailnya di sini. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke menu utama, lalu ke data rak. Nah, data rak ini berisi data-data rak dengan detail ID-nya, nama rak beserta keterangannya. Jadi di sini ada ID rak R0001, nama rak beserta keterangan tambahannya. Ini kurang lebih sama seperti data admin tadi ya. Di sini ada fitur tambahkan, hapus, dan detailnya ada di sini. Jadi kalau misalnya mau diedit, kita klik dulu salah satu, ubah apa yang mau diedit, lalu klik save. Save-nya dengan klik tombol edit ini ya. Kalau mau tambahkan juga bisa. Nanti di sini ada detail yang harus diisi juga, kemudian bisa klik tombol simpan. Nah, ini kalau tombol untuk pencariannya itu untuk mencari, nah ini berdasarkan ID atau rak. Misalnya kita mau cari rak 002. Nah, ini nanti muncul rak tersebut. Nah, kalau kita refresh, nanti langsung tampil lagi keseluruhan. Kalau lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya mau tambah nih bisa. Nah, ini kita klik tambah, kita isi detailnya, nanti klik simpan otomatis akan muncul di tabel sisi kiri ini. Oke, yang selanjutnya ada data produk. Nah, kalau tadi rak display dari produk, nah ini keterangan dari produk-produk yang dijualnya. Di sini ada ID-nya, ID produk ya. Kalau ini khusus ID produk, kalau tadi kan ID rak. Nah, ini untuk ID untuk produknya, ID raknya, kemudian nama produknya beserta stok produknya saat ini. Nah, untuk kalau umur produk ini sendiri, jadi di sini di PT Sumber Alvaria Trijaya itu menerapkan sistem keterangan produk ini di umur produk ini tuh jadi ada ketentuan. Semisal produk itu expirednya di tanggal sekian, nah 20 hari sebelum tanggal expire itu produk ini sudah harus dikembalikan seperti itu. Jadi di sini ada kita tampilkan umur produk ya. Nah, untuk fitur-fiturnya sih kurang lebih sama, bisa ditambahkan, dihapus, kemudian untuk keterangannya detailnya di sini nih bisa diedit atau kita bisa melakukan pencaharian. Misalnya kita mau cari barang dengan ID 400
10. Nah, ini muncul. Oh, berarti nama produknya untuk ID 40010 itu yaitu Rexona Men Deodorant Roll On Invisible Dry. Kurang lebih seperti itu. Ini kita kembali lagi. Selanjutnya ke data karyawan. Nah, ini form karyawan ini. Nah, ini kita isi di aplikasi ini sih detailnya nama karyawan itu kelompok kami ya. Ada Yoga di Prakoso, Timotius Adi Kristianto, dengan saya Dina Nurmala, Muhammad Yazid, Trio Wijayanto, dan juga Hairul Tamami. Nah, ini juga fiturnya sama, ada tambahkan, hapus, bisa dicari juga. Kemudian kalau misalnya mau diedit, detailnya ada di sini. Kalau ditambahkan juga bisa diisi di sini, kemudian disimpan, seperti itu. Selanjutnya di master itu ada data supplier juga. Nah, ini supplier-supplier yang saat ini bekerja sama dengan PT Sumber Alvaria Trijaya. Tentunya ini kita baru input beberapa ya, hanya untuk sebagai contoh. Nah, ini bisa ditambahkan juga, dihapus, kemudian bisa diedit. Nah, atau dilakukan pencaharian berdasarkan ID atau nama supplier juga bisa. Nah, nih nanti bisa dimasukkan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk menu master tadi sudah selesai ya. Selanjutnya kita ke operasional produk. Menu operasional produk ini ada barang masuk, retur, dan penjualan. Perbedaannya apa sih dari ketiga menu ini? Nah, untuk barang masuk itu kita fungsinya untuk menginput stok baru ya. Jadi namanya penjualan itu kan pasti ada barang yang keluar, entah itu diretur atau terjual. Nah, untuk menambah stok itu kan jadi kita harus restock ya, membeli lagi barangnya itu. Nah, ini kita masuk di menu ini. Kemudian kalau misalnya ada barang terjual, kita input totalnya di sini. Dan untuk retur itu seperti yang dibahas sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya ada produk tertentu yang sudah mendekati masa expired, nah ketentuannya itu tentunya setiap produk berbeda-beda. Ada yang 20 hari, 45 hari. Jadi rentang waktunya memang sudah ada ketentuannya tersendiri. Nah, pada masa itu barang itu sudah harus diretur. Nah, totalnya itu kita input di sini. Oke, kita akan langsung coba praktekkan ya. Nah, ini di barang masuk, form barang masuk pertama di tabel sisi sebelah kiri itu sudah pasti menampilkan tampilan dari produk yang terjual. Ini bisa di-scroll atau kita pakai fitur pencarian juga bisa. Nah, untuk contoh ini saya coba ke produk 30001 untuk apel Fuji. Nah, ini ID sama ID produknya ini udah nggak bisa diubah ya. Kalau misalnya mau diubah tadi di data produk yang di awal, jadi di sini benar pure cuman bisa menginput data barang masuk. Nah, misal saya input totalnya itu ada 3 barang masuk restocknya. Saya klik tambah stok. Nah, di sini ada pemberitahuan ya bahwa stoknya itu berhasil ditambah. Jadi muncul pop-up seperti ini. Klik OK. Nah, nanti di sini totalnya berubah. Yang semula 7 menjadi 10 karena ada barang masuk yang totalnya 3 tadi. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya coba ke barang penjualan dulu ya. Nah, di barang penjualan ini, nah ini nih, ini Apple Fuji sudah sesuai data terupdate tadi ya, 10 karena tadi sudah menambah stok 3. Nah, untuk barang terjual kita bisa coba Apple Fuji ini tadi, saya input jumlahnya, misalnya yang terjual itu 5. Kita klik jual. Oke, berhasil menjual stok. Nah, nanti di sini langsung berubah ya. Jadi total stoknya itu untuk saat ini di PT Sumber Alvaria Trijaya hanya berjumlah 5 aja. Selanjutnya kita coba ke sari roti cheesecake. Ini kita ubah. Misalnya yang terjual itu 1. Kita klik jual. Nah, ini berhasil menjual stok. Nah, jadi totalnya update-nya nih ya, sisa 1. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, yang terakhir untuk operasional produk itu ada barang retur. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi semisal nih untuk apel Fuji ini sendiri ketentuannya itu 20 hari sebelum masa expired sudah harus dikembalikan. Nah, ini kan hanya sebagai contoh ya. Jadi semisal ada produk dengan expired
yang 20 hari ke depan itu sudah harus dikembalikan karena masa expired tadi. Jadi di sini kita klik atau bisa juga pakai menu pencarian ya. Misalnya nih kayak tadi 30001. Oke. Nah, muncul kan untuk apel Fuji. Di sini kita bisa input ya stok yang mau diretur berapa. Misalnya saya mau retur 3. Karena memang yang 20 hari kemudian akan expire itu hanya 3 produk aja. Tambahkan barang ke sortir retur, nanti ya dia akan pindah ke sebelah kanan. Nah, untuk tabel retur ini jadi di sini akan merincikan ID, nama, umur produk dan total yang diretur ya. Jadi bukan total secara keseluruhan tapi total produk yang akan kita kembalikan karena masa expired tadi gitu. Nanti kita klik retur barang. Nah, nanti muncullah pop-up seperti ini, data berhasil diretur. Ke menu berikutnya ya, ini kita back dulu. Nah, ini kembali ke menu utama. Terakhir laporan. Nah, di sini kita laporan ada 5 jenis ya, laporan data produk, laporan data supplier, laporan data masuk, laporan data barang penjualan, dan laporan barang retur. Kita coba satu persatu ya. Yang pertama itu laporan data produk. Nah, di sini ada logo Alfamart beserta alamatnya. Nah, di sini berisi list data produk yang saat ini terjual dijual di Alfa ya. Nah, ini ada halaman berikutnya juga. Nah, itu dia. Jadi ini laporan ketersediaan stok. Lebih ke persediaan stok yang saat ini terupdate di Alfa. Lebih seperti itu. Nah, untuk tanggal ini default ya. Jadi setiap transaksi yang diinput di sini itu default berdasarkan tanggal untuk meminimalisir adanya manipulasi penginputan. Jadi kalau misalnya saat ini kan saya inputnya itu perekaman ini tanggal 10 Juli ya. Jadi di sini otomatis munculnya 10 Juli. Jadi nggak bisa diedit tanggal 9, tanggal 8 atau tanggal setelahnya itu tanggal 11 seperti itu. Nah, ini kolom tanda tangan untuk admin atau pemilik atau kepala toko gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga ada tampilan icon print yang gunanya nanti untuk print out mencetak dari laporan ini seperti itu. Nah, laporan selanjutnya ada laporan data supplier. Nah, ini berisi data-data supplier yang tadi ada di form data supplier ya. Jadi yang saat ini bekerja sama dengan Alfa, ini juga sama default sesuai tanggal hari ini dan ada menu print juga. Lalu selanjutnya ada laporan data barang masuk. Nah, laporan data barang masuk itu tuh apa sih? Laporan data masuk itu jadi ini berupa laporan untuk barang yang saat ini ada stok masuk ya, yang tadi sudah diinput. Nah, ini. Jadi untuk rentang waktunya tadi kan saya pilihnya tanggal 10 Juli aja ya. Kalau misalnya di tadi tanggal 9 itu nanti muncul dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Nah, ini kebetulan tadi sebelum perekaman ini juga memang ada tes yang sudah diinput ya. Nah, jadi ini update kurang lebih yang diinput hari ini seperti itu. Nah, ini juga sama ya default tanggal hari ini. Oke, ada laporan barang penjualan. Ini juga sama. Nah, ini coba contohnya ya dari tanggal 9 sampai tanggal 10. Cek data. Nah, di sini munculnya dari tanggal 9 sampai tanggal 10 kan. Jadi, yang di sini otomatis munculnya dari tanggal 9 sampai tanggal 10 barang terjualnya. Tapi untuk pencetakan laporan sesuai pada tanggal hari ini. Seperti itu. Oke, lanjut ke laporan barang retur. Nah, kalau untuk laporan barang retur ini rekapitulasi barang-barang yang sudah diretur, yang sudah kita input tadi ya. Nah, ini dia. Juga sama sih logo, alamat Alfamart dan jumlah barang yang diretur beserta tanggalnya. Dan yang paling bawah juga sama, defaultnya itu tanggal 10 Juli. Dan juga kolom tanda tangan ya di sini untuk di print out nanti untuk ditanda tangan kemudian. Tuh. Jadi untuk tanggalan itu kita usahakan tidak adanya manipulasi tanggal. Jadi kalau misalnya ada barang masuk
barang keluar itu menyesuaikan tanggal hari ini. Itu termasuk barang retur ya, nih juga tuh tanggal 10 dia udah nggak bisa diedit. Untuk ID produk sama deskripsi produk juga nggak bisa. Karena untuk detail produk ini adanya di form produk. Jadi yang bisa kita input itu hanya stok returnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sudah lengkap ya semua penjelasannya. Nah, ini untuk tombol refresh sih fungsinya. Nah, nih jadi nanti ini ada perubahan ya, karena untuk apel Fuji tadi kan sudah ada stok masuk, stok keluar dan stok retur. Jadi untuk update-nya setelah transaksi-transaksi tadi itu untuk apel Fuji stok saat ini ada dua, kemudian ini stok-stok produk lainnya. Nah, lebih seperti itu. Nah, jadi ini udah semua ya, laporan, operasional produk, master, yang terakhir itu kita keluar aplikasi. Gitu. Jadi kurang lebih semuanya sudah ya penjelasannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.